Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah dari kelas 3E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Definisi: ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Iqtisad yaitu ekonomi, didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam ini lebih menekankan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa konsep inti dalam ekonomi Islam. 1. Tauhid atau monoteisme. Ekonomi Islam berakar pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Konsep ini menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah dan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. 2. Keadilan. Salah satu pilar utama ekonomi Islam adalah keadilan. Setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus mencerminkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat, termasuk pengusaha, karyawan, dan masyarakat luas. Hal ini melibatkan perlakuan yang adil dalam pembagian keuntungan, harga yang wajar, serta penghindaran praktik monopoli atau manipulasi pasar. 3. Larangan riba atau bunga. Konsep riba dilarang keras dalam Islam karena dianggap mengeksploitasi pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam mendorong penggunaan skema bagi hasil yang lebih adil. 4. Keseimbangan atau tawazun. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. 5. Harta sebagai amanah. Dalam pandangan Islam, harta bukan milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, penggunaan dan distribusi kekayaan harus sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta tidak mengarah pada kesenjangan sosial. 6. Zakat dan sedekah merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan. Zakat wajib bagi umat muslim dan digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Sedangkan sedekah adalah sumbangan sukarela yang mendorong semangat berbagi. 7. Kegiatan halal. Semua kegiatan ekonomi harus bersumber dari usaha yang halal, yaitu yang diizinkan dalam Islam. Hal ini mencakup larangan pada aktivitas yang melibatkan alkohol, perjudian, dan bisnis yang merusak moral. Ketujuh konsep-konsep ini bertujuan untuk membentuk ekonomi yang stabil, beretika, dan adil yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam menunjukkan bahwa ajaran ekonomi Islam tidak hanya berkisar pada aspek transaksi keuangan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat secara menyeluruh dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan moralitas. 1. Produksi. Dalam ekonomi Islam, produksi barang dan jasa harus mematuhi aturan-aturan syariah. Barang yang diproduksi harus halal dan baik atau thayyib, serta tidak merusak moral dan lingkungan. Konsep ini memastikan bahwa kegiatan produksi tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. 2. Distribusi. Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam harus adil dan merata. Mekanisme seperti zakat, infak, sedekah ini digunakan untuk mendistribusi kekayaan kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama. 3. Konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam diatur dengan prinsip bahwa penggunaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab. 4. Pertukaran.
Ruang lingkup ini melibatkan perdagangan, jual beli, dan transaksi keuangan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai syariah, seperti larangan riba, gharar atau ketidakpastian, dan transaksi spekulatif. 5. Keuangan dan perbankan syariah. Keuangan dan perbankan syariah ini melibatkan pengelolaan uang dan investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah menggunakan kontrak berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. 6. Investasi dan bisnis. Investasi dalam ekonomi Islam hanya boleh dilakukan dalam bidang-bidang yang halal dan etis. Larangan investasi pada usaha yang melibatkan alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya harus dipatuhi. Ekonomi Islam mendorong investasi yang mendukung pembangunan sosial dan berkelanjutan. 7. Kebijakan ekonomi makro. Ruang lingkup ini mencakup pengaturan ekonomi negara, termasuk fiskal, moneter, dan regulasi pasar yang berlandaskan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil. Kesimpulan, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan syariah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi produksi, distribusi, konsumsi, pertukaran keuangan dan perbankan syariah, investasi, tanggung jawab sosial, dan kebijakan ekonomi makro. Prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, distribusi kekayaan yang adil, penghindaran ketidakpastian atau gharar, dan tanggung jawab sosial menekankan keadilan, etika, serta kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk membangun keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.